Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tuk Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada hari ini, pada saat ini saya sengaja mengundang seorang guru besar di Provinsi Riau ini yang cukup kita kenal, yaitu mengundang Bapak Profesor Dr. Tengku Dahril. Beliau ini guru besar di Universitas Riau maupun Universitas Islam Riau. Beliau ini cukup dikenal dan seorang tokoh di Riau ini, di samping spesialisasi ilmu beliau sebagai dosen perikanan, juga beliau tidak lepas juga mengangkut perkembangan politik di negeri kita maupun di negara kita yang tercinta ini. Sebagai pengamat, mungkin beliau juga memberikan pandangan dan pemikiran, khususnya pada hari ini kita akan membicarakan menyangkut pelaksanaan pemilu kada, pemilihan umum kepala daerah Provinsi Riau. Ya, dan ini penting kerana ini sudah menjelang pelaksanaan kampanye yang cukup menggembirakan. Tidak ada gejolak dan tidak ada hal-hal yang sangat memprihatinkan, pertentangan sana sini. Kalaupun ada di media adanya protes dan sebagainya, itu adalah masalah dinamika dan perkembangan dalam pemilu yang kita adakan ini. Tapi yang penting bagaimana pemilu kada di Riau ini akan berjalan dengan aman, dan sampai pada waktunya tanggal 27 November akan diadakan pemilihan atau pemungutan suara. Nah, insyaAllah menang itu sudah pasti. Yang memastikan kemenangan itu adalah Allah Ta'ala. Allah lah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di Riau ini ke depan. Untuk itu saya undang Pak Profesor Dr. Tengku Dahril. Assalamualaikum Pak Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya? Ya. Sekarang Bapak masih ngajar tetap terus? Masih tetap terus walaupun sudah pensiun ya. Pensiun ya? Ya, sudah pensiun di UNRI. Guru besar itu kan 70 Pak ya? 70, ya? Kemudian sekarang ini menjadi guru besar emeritus. Oh, emeritus. Kehormatan di Universitas Islam Riau. Oh, Riau. Ini saya diangkat sebagai guru besar emeritus kehormatan di Universitas Islam Riau. Ya. Di samping juga saya ditunjuk oleh diminta oleh Bupati Pelalawan untuk menjadi rektor di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan ya? Indonesia ya. Sekarang juga berkembang Pak, ya? Bagus ya? Iya, bagus sekali kembangnya. Ya, cocok lah, karena Pulau Lawan masuk daerah kawasan perkebunan ya, perkebunan terbesar ketiga di Riau. Di Riau Pak ya? Ya. Besar ya. Jadi karena itu perlu dilahirkan putri kita yang unggul ya. Yang unggul ya. Masa depan ya. Karena menjawab Indonesia Emas 2045 ya. 45 ya. Ya, jadi kita perlu mempersiapkan generasi muda kita yang unggul masa depan. Nah, Riau adalah sebagai salah satu usaha perkebunan terluas di Indonesia. Iya. Ya. Dari 16.000 hektar lahan di Indonesia, 4.000 ada di Riau. 4.000 ya, 25%. 25% hasil perkebunan Indonesia ada di berada di Riau. Ya, betul. Jadi Riau ini betul-betul sejak dulu Pak ya, merupakan sejak dulu betul-betul pendapatan negara betul di atas minyak, di bawah minyak ya. Minyak ya. Ya, sekarang ganti sekarang kebun sawit ya. Dan kalau sawit ini dia renewable, artinya terus-menerus bisa dikelola ya. Karena masih apa ya? Ya, setiap 25 tahun bisa diganti ya, dengan kebun baru. Jadi memang Riau sangat strategis Pak. Betul luar biasa. Dan ini merupakan berkah juga dari Allah. Ini yang istilah orang mengatakan di bawah minyak, di atas minyak. Di atas minyak ya. Dan dari segi minyak pun kita masih besar lagi Pak. Ya. Hampir 40% masih produksi minyak kita masih bisa tercapai. Ya, betul. Jadi apa ini disebut makanan, feed, makanan usaha ternak, dan fuel dan energi baru terbarukan. Itu bisa dibarukan ya. Jadi 3 hal itu sangat penting. Penting Pak ya. Demi masa depan kita. Baik Pak Tengku, luar biasa. Bukan Pak ya. Ini juga Pak ke depan. Bagaimanapun potensi Riau ini yang begitu besar tadi, baik dari segi perkebunannya, sawitnya, dan begitu juga minyak ya, yang tidak bisa kita abaikan oleh negara. Pemerintah pusat harus memperhatikan Riau ini. Betul. Karena sumber devisa negara ini di Riau cukup besar.
betul. Nah ini terkait juga Pak, terkait juga menyangkut pemimpin. Iya betul. Ya enggak ya? Bagaimana pemimpin Riau ini yang memahami itu, yang menghayati itu, memahami itu dan kolaborasikan dari semua order kan, kekuatan untuk mengangkat harkat Riau ini betul-betul apa yang menjadi sumber pendapatan ataupun sumber alam Riau ini membawa satu kesejahteraan bagi masyarakat. Betul, betul. Nah, itu kan. Nah, bukan sebaliknya. Negeri yang begitu kaya, tapi masyarakatnya belum terangkat. Betul. Nah, baik segi SDM maupun segi ekonomi. Nah, menurut pandangan Bapak Prof, ya, ini sekarang kita kan dalam menghadapi pemilu kada ya Pak. Nah, kita lihatlah perkembangan sekarang ini. Kalau kita nilai ada hal-hal yang kadang-kadang tidak seimbang ya dengan kondisi daerah kita dan apa yang diharapkan oleh masyarakat Riau. Apalagi kondisi perpolitikan kita ini penuh dengan permainan money politik, penuh dengan spekulasi, sehingga etika dan moral kadang-kadang kurang diperhatikan, Prof ya. Kira-kira harapan Bapak bagaimana pemimpin Riau ini, dan yang paling pas yang menjadi pemimpin itu adalah orang tentu yang mengerti dengan daerah Riau ini. Gimana Pak Prof? Sesuai dengan tanah Melayu ini punya filosofi yang sangat tinggi Pak. Bagi pemimpin itu ya. Itu tercermin dari lambang kita, yaitu lancang kuning ya. Jadi orang Melayu itu luar biasa Pak. Dari dulu sampai sekarang ini punya filosofi yang sangat tinggi, yang perlu diwariskan kepada generasi yang akan datang. Yaitu contohnya ya, lancang kuning belayar malam, haluan menuju ke laut dalam. Kalau nakoda kuranglah paham, alamatlah kapal akan tenggelam. Jadi betul-betul pemimpin itu adalah seperti nakoda. Dia membawa kapal untuk sampai pada tujuannya. Dan kalau kita tahu, kalau kita berlayar malam, itu kan tantangan luar biasa banyak Pak. Ada ombak, gelombang, segala macam. Nah, perlulah satu pemimpin itu nakoda yang paham. Belum menghadapi cuaca Pak. Menghadapi cuaca, segala macam. Pada malam hari itu kan kadang-kadang sulit ya. Nah, disitulah perlunya pemimpin ya. Pemimpin yang arif dan bijaksana itu sangat diperlukan. Jadi karena itu saya melihat bahwa pilkada ini adalah suatu hal yang sangat penting yang perlu kita wariskan kepada generasi sekarang dan generasi akan datang, di mana kita menciptakan suatu pemilihan yang sejuk, yang tidak ada masalah itu yang kita. Jadi kita pilih pemimpin yang betul-betul punya ilmu dan pengalaman, ya, supaya dia bisa membawa nakoda kita ini ke tujuannya, supaya bagaimana penggelombang badai yang kita hadapi itu bisa itu memerlukan pemimpin yang paham ya, yang memiliki ilmu dan pengetahuan dan juga punya pengalaman. Nah, karena itu seorang pemilih yang bijak, dia harus melihat pemimpin mana yang kira-kira paham membawa Riau ini ke arah kebaikan. Ya. Nah, itu saya kira yang perlu kita kita gelorakan semangat itu kepada masyarakat ya, supaya kita bisa duduk sama tegak, berendah tegak seperti dengan provinsi-provinsi lain. Bahkan kita harus lebih, karena kita memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Jadi karena itu sumber daya manusia ini harus kita perhatikan betul. Nah, itu saya kira. Kalau dilihat betul tadi Pak Tengku mengatakan ini sudah sudah merupakan syarat ya bagi seorang pemimpin di Melayu itu. Istilah orang Melayu itu didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Ya, betul. Jadi orang yang dikemukakan ini adalah orang yang sudah berpengalaman. Ya, betul. Sudah matang ya. Sudah matang. Cara berpikirnya. Dalam berpikir ya. Dan kematangan rekodnya kata orang ya. Rekodnya. Dia pemimpin lah artinya. Baik pemimpin itu dari bawah sampai ke atas dia sudah merasakan itu. Nah, jadi tak sembarang orang berarti dia ini pemimpin itu ya. Apalagi mungkin juga berpegang kepada nilai-nilai agama, Pak. Agama, Pak ya. Betul, ya. Karena kita ibaratkan pemimpinnya seperti imam ya. Imam dalam sholat itu kan punya karakteristik ciri-ciri ya. Pertama adalah orang yang betul-betul punya ilmu dan pengalaman jadi imam. Coba kita lihat punya sholat di Masjidil Haram ya. Terasa ya imam yang punya ilmu pasti itu
kita sholat itu bukan main enaknya ya. Menyentuh ke dalam sanubari. Kadang-kadang orang menangis ketika imam itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu kenapa? Karena dia punya ilmu, pengalaman yang luar biasa ya. Punya ilmu, punya pengalaman, dan Quran itu sudah di hatinya ya. Jadi tidak hanya lip service. Ya betul. Tapi betul-betul dipahami. Sehingga pengikut di belakang merasa ada pemimpin. Itu kan. Jadi dalam Al-Quran itu sangat luar biasa, Pak. Allah telah memberikan ilmu kepada kita. Bagaimana Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu suatu hari dia diajarkan oleh suatu binatang kecil yang nama semut. Nah, semut itu dia punya pemimpin, Pak. Nah, ketika Nabi Sulaiman jalan suatu lembah, dia terdengar suara semut. Hei semut-semut, masuk kalian ke dalam lubang. Itu nanti Nabi Sulaiman mau lewat, nanti kalian terinjak oleh dia tak tahu. Mendengar itu Nabi Sulaiman tersenyum. Nanti itu Allah memberikan kepada kita bagaimana pentingnya seorang pemimpin. Seperti semut saja dia punya pemimpin. Dia bagaimana dia menyelamatkan jemaah umatnya supaya jangan terinjak oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengar suara semut. Jadi kalau begitu Pak, kita di Riau tidak ada kamus ya pemimpin yang ugal-ugalan, tak ada Pak? Tak ada ya. Tak ada Pak ya. Karena itu adalah merupakan bukan saja sudah bersepati dengan apa kita, dengan budaya kita. Karena Melayu itu kan identik dengan Islam. Islam itu berpedoman kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi itu sudah menjadi ciri khas dari orang Melayu. Dan saya juga di Riau ini kan ada contoh juga yang paling kita kagumi ya. Yaitu ketua YLPI ya, Suman Hais. Itu luar biasa. Dia umurnya 96 tahun. Tapi kalau diundang lantai 3, dia bisa jalan kaki naik ke atas. 96 tahun umurnya. Dan lagi pakai sepeda. Masih pakai sepeda. Itu dia. Kenapa dia begitu? Itu dia kita lakukan. Jadi dia punya ilmu dan pengalaman yang luar biasa, sehingga umurnya panjang, Pak. Iya, betul. Jadi panjang Allah umurnya ya. Jadi istilah itu lama berjalan apa istilah? Jauh berjalan banyak dilihat. Dilihat ya. Lama hidup banyak dirasa. Ini itu merupakan pesapah yang tak bisa lupa ya. Pemimpin gitu juga kan? Iya betul. Lama dia melaksanakan tugas, tentu banyak pengalaman dia. Betul. Kematangan dia cukup di. Coba kita lihat sekarang yang paling mudah kita lihat di Malaysia. Ada namanya Mahathir. Mahathir ya. Umur 90 tahun ya. Tapi luar biasa, Pak. Kalau pikirnya. Ini bawa pikirnya, bagaimana dia mengangkat orang Melayu ya. Seperti Pak Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim. Di segi umur kan sudah. Iya betul. Tapi tetap dia matang berpikir ya. Ternyata orang-orang yang umur di atas 70 tahun itu ternyata otaknya lebih fresh. Fresh ya. Mudah, banyak kebijakan banyak dia, Pak. Karena itu saya tidak khawatir Prabowo umur 73 tahun jadi presiden. Karena orang umur 70 tahun ini justru otaknya sedang sempurna. Otak kiri dan otak kanannya bekerja dengan baik. Jadi punya kearifan. Dan lagi dengan pengalaman itu ada ketelitian dia ya, untuk mengambil kebijakan, keputusan ya. Ya, betul. Tidak tergopoh-gopoh dan tidak, apalagi dari segi perencanaan. Iya betul. Kadang-kadang perencanaan asal yang penting nampak di mata, oh ini bagus, tak bisa kan, harus pikiran jauh ke depan. Jauh ke depan ya. Jadi karena itu kita ya melihat contoh yang diberikan dalam Al-Quran juga ya, bagaimana keadaan kita lihat kenyataan sekarang juga ada contoh-contoh yang luar biasa yang perlu kita ikuti, Pak ya. Itulah saya kira mudah-mudahan dalam pilkada tahun 2024 di damai, sejuk, aman, dan kita memilih pemimpin yang betul-betul memimpin ke arah kebaikan. Yang lebih baik lagi ya, yang lebih baik dan bermartabat. Bermartabat, ya betul. Biasa tuh Pak ya. Nah ini kan ada istilah dalam agama kita Pak, negeri itu mendapat keberkahan dari Allah apabila bersatunya antara umara dengan ulama. Ya betul. Ini kan dampaknya Pak ya. Dalam persaingan pilkadanya itu ada calon-calon yang maju ini kan. Ada hal yang sangat positif sekali menyatukan ini Pak.
Ya, Kira-kira pada Bapak bagaimana? Ini merupakan harapan enggak? Ya betul. Saya kira ini adalah merupakan cirinya. Karena dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah mengatakan akan diberi keberkahan kepada suatu negeri apabila penduduknya beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ya Allah memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Luar biasa itu kan. Dan itu kenapa itu? Karena adanya iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Jadi kombinasi antara ulama dan umara itu memang luar biasa. Jadi itu memang suatu hal yang sangat penting yang perlu kita pahami dan kita hayati, dan harus jadi satu apa kita ya, betul. Penentuan lah bagi kita ke depan nih. Jadi Allah akan memberi keberkahan dari langit dan dari bumi ketika penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Contohnya adalah kota Mekah dan Madinah. Itu kan kota yang betul-betul diberkahi Allah. Orang datang berduyun-duyun ke sana mau uang. Berapa banyak itu. Jadi tanpa apapun mereka sudah makmur, bisa makmur, Pak. Nah, itu contoh yang kita bisa lihat negeri yang diberkahi Allah itu adalah Mekah dan Madinah. Ya. Karena itu kalau orang kita belajar ke Mekah ke Madinah itu luar biasa, Pak. Jadi orang-orang yang tamat Mekah dan Madinah itu memang luar biasa. Luar biasa ya. Karena disitulah tempat ya. Seorang sarjana tamatan Madinah, apalagi sudah cukup lama kan, dia tentu memahami dan menghayati itu semua ya. Jadi kalau ini yang kita tonjolkan dalam kepemimpinan Riau ke depan, ya kita harapkan Riau ini betul-betul negeri berkah, ya. Dengan sumber pendapatan yang cukup. Apalagi sekarang kan pada gubernur yang lalu kan sudah ada rancangan, sudah kenyataan misalnya dalam hal membasmi riba, kan ya, berdirinya BRK Syariah, itu kemudian industri halal. Nah, ini kan langkah-langkah ini kan sudah letak dasarnya, Pak. Tinggal lagi bagaimana ke depannya lebih ditekankan lagi ya dalam pelaksanaan tadi. Saya yang paling berkesan itu Al-Quran Center itu, Pak. Al-Quran Center, Pak ya. Itu Al-Quran itu adalah sumber kebahagiaan dunia akhirat. Dunia akhirat. Jadi kalau kita jadikan Riau ini sebagai pusat peradaban Al-Quran itu luar biasa. Karena dari Al-Quran itulah sumber keberkahan. Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Jadi karena itu mari kita berjuang bagaimana supaya Riau ini aman, makmur, damai dan sejahtera. Baidatun tabaitun wa artinya berkelanjutan ya, Pak ya. Berkelanjutan ya. Itu. Baik Pak Teguh, luar biasa nih pada pagi hari ini supaya encik tuan-tuan perempuan sekalian masyarakat Riau menangkap apa yang Profesor Tengku Dahro sampai pada kita tadi itu untuk menyongsong pemimpin Riau ke depan. Luar biasa ini. Karena saya Pak jadi cendekiawan Muslim di Riau ini ya. Hampir 25 tahun. 25 tahun ya. 25 tahun. 25 tahun. Iya. Jadi beliau ini cukup aktif ya di cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Riau. Jadi beliau sudah banyak asam garam dalam pergulatan pengetahuan dan kajian-kajian apalagi di HMI ya, apa yang harus dilakukan Riau ke depan ini. Baik Pak Teguh, mungkin demikian apa kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Pak Tengku sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, tetap mengawal perkembangan Riau ini dan juga memberikan kontribusi pemikiran. Insyaallah yang akan menjadi pemimpin Riau ke depan. Karena semakin berpikir kita semakin bagus, Pak. Berpikir bagus ya. Memang kita ada tua-tua ini ngomong harus banyak pikir, Pak ya. Harus banyak berpikir. Kota itu kita dipikun, Pak ya. Luar biasa Pak Profesor Tengku Dahro. Kalau umur mungkin lebih kurang juga kita, Pak ya. Baik Pak Tengku, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.